video kali ini saya nggak sendirian. Saya ditemani oleh beberapa teman saya yang akan menjadi narasumber kita kali ini. Ada Yunus. Halo Yunus, apa kabar? Mungkin bisa say hi? Halo, halo, alhamdulillah kabar baik. Apa kabar juga nih? Oh, alhamdulillah baik. Oke, selanjutnya ada Enja Sari. Halo Enja, apa kabar? Halo semuanya. Puji Tuhan, kabar Enja baik. Dan satu lagi teman saya, ada Syifa. Halo Syifa, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Oke, kalau gitu, jadi di video kita kali ini, kita akan bahas tentang marketing brand tren tahun 2021. Nah, pasti di antara kalian ada yang bertanya-tanya nih, atau ada yang belum juga ada juga yang belum tahu apa sih marketing branding. Kita di sini ngosan aja ya, ngobrol santai, jadi jangan serius-serius banget. Oke, tanpa harus berlama-lama, kita langsung aja berbincang-bincang dengan ketiga narasumber kita. Nah, di tahun 2021, menurut kalian apa aja sih yang perlu kita lakukan dalam marketing branding? Siapa nih yang mau jawab duluan? Oke, ladies Yang jawab first duluan? Iya, Enja aja ya. Oke, boleh. Menurut Enja yang penting di 2021 ini yaitu konsisten. Memang semua orang belum tahu sih, dan semua orang belum terlalu tahu apa dampak dari konsisten ini. Tetapi itu sudah saya alami secara pribadi dan sudah saya terapkan, di mana konsisten itu dapat membuat brand marketing kita itu secara melambung dapat tren atau branding di tahun 2021 ini. Di mana hal yang kita lakukan yaitu yang pertama, kita harus memposting itu dalam jangka atau jadwal yang secara beraturan, dan kita itu jangan pernah melakukan hal itu dengan tidak jemu-jemu, seperti kita harus setiap hari atau setiap jam jika ingin dari brand marketing kita itu menjadi branding seperti itu. Dimana kita tahu ada banyak sosial media yang tersedia di dunia maya ini, dimana semuanya itu menggunakan bisnis online yang tentu saja sangat mungkin membuat kita lebih mudah mengenal apa itu branding yang sedang berlaku atau yang ingin kita lakukan di kalangan masyarakat, seperti itu. Oke. Jadi yang paling penting itu yang menurut Enja konsisten. Oke. Kalau dari Syifa? Kalau dari saya, yang perlu kita lakukan salah satunya adalah menggunakan jasa influencer. Kenapa? Karena dengan begitu produk kita akan lebih dikenal banyak orang. Di mana hal tersebut akan dapat membantu income kita dalam membangun branding di produk tersebut. Oke. Kalau dari Yunus sendiri, kira-kira apa nih yang menurut Yunus penting? Kalau menurut saya yang penting itu adalah menggunakan konten visual, di mana konten visual itu sangat diperlukan. Jadi sebelum masuk ke intinya, kita harus tahu dulu nih, harus paham dulu sosial media apa yang digunakan oleh para pemilik brand, baik yang sudah besar ataupun kecil. Jadi kita itu harus, apalagi kita ketahui di era sekarang banyak orang berlomba-lomba di luar sana untuk membuat dan menciptakan konten visual yang kuat dan menarik. Banyak masyarakat di luar sana, jadi banyak masyarakat di luar sana menciptakan konten visual yang kuat, di mana kita harus membuat, alangkah baiknya kita harus cermat dulu nih dan memperhatikan baik warnanya, logonya ataupun template-nya. Banyak di luar sana, karena pada halnya di luar sana itu banyak orang yang berlomba-lomba untuk membuat konten visual yang menarik untuk menarik pelanggan atau menarik konsumen lebih banyak lagi ke depannya, seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, terima kasih Yunus. Jadi bisa saya simpulkan, yang perlu dilakukan dalam marketing branding itu ada 3 ya. Yang pertama tadi kalau dari Enja, kita perlu konsisten. Yang kedua, menurut Syifa, kita perlu menggunakan jasa influencer. Dan yang ketiga, konten visual untuk menarik customer. Oke, pembahasan kita mulai seru nih ya.
ada pertanyaan yang masuk ke saya. Bagaimana cara branding produk tren di tahun 2021 melalui sosial media? Kira-kira siapa nih yang mau jawab? Yunus mungkin mau Oke, jawab? saya. Oke, boleh. Oke. Jadi kalau misalnya menurut saya ya, angka pertamanya itu kita harus pilih nih sosial media. Jadi yang tepat, kita harus cari nih sosial media yang tepat. Tentunya kenapa demikian? Karena tersebut adalah salah satu hal yang penting yang perlu diperhatikan dengan baik. Karena dengan melakukan branding adalah memilih media sosial yang tepat. Yang paling penting kita harus memperhatikan dulu nih sebelum menyebarkan konten. Pikirkan konsep dulu terlebih dahulu ya. Kita harus pikirkan konsepnya dulu. Setelah itu jangan asal menyebarkan konten atau pemahaman target konten. Jadi kita harus menggunakan sosial media yang banyak digunakan seperti media sosial yang sudah terkenal di Facebook atau Instagram atau YouTube ataupun Twitter. Jadi untuk menyebarkan konten, kita harus melakukan branding dulu nih agar semakin dikenal. Bagaikan konten yang berkualitas gitu kan. Jadi kita tuh harus membagikan konten yang berkualitas, konten yang dicari pengguna media sosial. Jadi kontennya itu harus berkualitas dulu. Selain informatif, konten yang harus lebih kreatif, unik. Terus jika didukung dengan gambar ataupun video yang menarik, itu bakalan menambah daya tarik lebih banyak lagi kitanya. Seperti itu buat ke depannya. Kalau menurut saya seperti itu. Oke. Ada yang bisa nambahkan? Ya, Enca mau nambahkan. Kalau yang Yunus bilang tadi itu benar sekali, yaitu mendeskripsikan brand produk melalui konten, di mana contoh yang dapat kita ambil yaitu melalui yang di keliling kita, yaitu misalnya shampoo untuk rambut, yaitu misalnya sampo Pantene dengan jin, di mana itu dibuat semenarik mungkin, di mana misalnya sampo Pantene dengan rambutnya yang panjang, tetapi jin rambutnya yang hitam, itu membuat sampo itu akan lebih dikenal oleh kalangan masyarakat, yang mana brand yang paling branding itu yaitu misalnya sampo Pantene atau misalnya sampo jin, seperti itu. Jadi dibuatnya itu secara singkat, tetapi pembedanya itu ada dan dibuat semenarik mungkin dengan apa tersendiri dari produk tersebut. Kurang lebih seperti itu. Oke. Untuk pertanyaan kali ini saya mau Syifa yang jawab ya. Boleh kan Syifa? Boleh. Kira-kira strategi apa sih yang perlu dilakukan dalam produk branding di era new normal ini menurut Syifa? Kan ada nih kewajiban menerapkan protokol, karena kan kita lagi masa-masanya COVID-19 gitu kan. Nah, jadi kita harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat, membuat kegiatan branding perlu diubah mengikuti kebijakan tersebut. Kondisi ini membentuk banyak batasan, misalnya saja tidak bisa mengunjungi atau mendatangi tempat keramaian untuk membagikan brosur kepada khalayak. Oleh sebab itu, perlu dilakukan perubahan kegiatan branding bisa berjalan dan berhasil optimal. Misalkan gini, jadi kita mempromosikannya itu secara mungkin atau lewat live Instagram, Facebook. Jadi kita harus mempunyai cara ke jalan. Oke, terakhir nih dari saya. Jadi kalau menurut kalian seberapa penting sih fungsi dan tujuan dari branding ini di tahun 2021? Dari masing-masing ya? Pertanyaan yang cukup bagus juga sih, menarik menurut saya sendiri secara pribadi. Di mana anak-anak muda harus tahu, atau kalangan anak-anak dewasa yang ingin memulai branding trending itu, yang paling penting itu yaitu sebagai pembeda. Kenapa harus ada pembeda? Faktor pembeda itu ada dalam membuat branding trend 2021 itu supaya produk kita itu memiliki
perbedaan yaitu yang bisa dibedakan dengan barang lain. Misalnya, contoh yang dapat kita ambil yaitu misalnya air minuman, yaitu lime mineral dengan aqua. Di mana dari produk lime mineral beda dengan aqua yaitu dari sisi air minumnya. Misalnya kalau lime mineral itu kayak ada manis-manisnya gitu. Tetapi kalau aqua itu kan kayak dari pegunungan asli, itu merupakan faktor pembedanya. Jadi kita kan lebih tahu. Misalnya kalau kita ke warung, saya ingin membeli lime mineral yang ada manis-manisnya gitu, kan orang sudah lebih branding seperti itu, kayak ada manis-manisnya gitu, jadi kayak lebih membuat itu sebagai pembeda dari produk yang lain, produk minuman yang lain, kurang lebih seperti itu sih, menurut saya sendiri. Itu merupakan hal yang perlu diketahui oleh para pemuda yang ingin melakukan branding di tahun 2021 ini. Oke. Mungkin kalau dari Mungkin Yunus atau bisa di apa? Mungkin bisa Baik, teman yang lain ngasih pendapatnya juga. Iya, baik kalau misalnya menurut saya, jika kita ingin menjalankan branding di tahun 2021 ini, yang paling penting itu kita harus konsisten. Di mana kalau kita tidak ada yang namanya konsisten atau kita tidak ada kemauan, pasti si branding itu nantinya tidak akan berjalan lancar ke depannya. Jadi kalau kita misalnya sudah memiliki misalnya konsisten untuk mengetahui nih branding itu lebih dalam tentang branding itu apa sih. Terus kita harus mengetahui dulu nih, kita harus kulik dulu tentang branding itu apa gitu kan. Jadi kita itu yang paling penting ialah konsisten, yang kedua teliti, yang ketiga itu cermat. Kita harus cermat menggunakan sosial media untuk melakukan branding yang akan kita lakukan nanti ke depannya, seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu. Oke. Benar Kalau dari banget tuh, Yunus. Anjay bisa nambah ya. Yang juga yang tidak kalah pentingnya juga itu kita harus membangun citra, keyakinan dan jaminan kualitas dari presisi kita. Di mana fungsi dari branding itu yaitu kita membuat citra dari produk kita itu atau merek atau logo ataupun nama yang kita buat itu mudah diingat oleh orang, seperti itu. Mudah diingat. Oke. Jadi anak-anak muda tidak perlu kayak apa sih jadi kayak sudah branding itu jadi citranya itu keyakinan orang itu sudah lebih mantap gitu. Oh, yang itu ya seperti itu. Oke, jadi fungsi dan tujuan dari branding itu sendiri yang pertama tadi sebagai pembeda, terus konsisten, teliti dan cermat, dan yang ketiga membangun citra, keyakinan, jaminan kualitas dan prestasi. Oke, sebelumnya terima kasih untuk ketiga narasumber kita yang sudah mau menyempatkan hadir dalam pertemuan kali ini. Semoga video yang kita buat bisa bermanfaat buat orang lain. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati. Pergi ke warung membeli ciki, belinya lebih dari satu. Cukup di sini pertemuan kita kali ini. Sampai berjumpa di lain waktu.